Shalom, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat ya semua. Saya percaya dalam lawatan Tuhan. Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema pagi hari ini yaitu penyesalan yang membawa perubahan. Amin. Ya. Pepatah mengatakan bahwa apalah daya nasi sudah menjadi bubur. Ya, apalah daya nasi sudah menjadi bubur. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sebelum nasi sudah menjadi bubur, sebenarnya dan sesungguhnya kita bisa mencegah hal itu terjadi. Karena kita yang menentukan takarannya, ya. Apakah kita mau membuat nasi itu menjadi lembek, bubur atau nasi yang keras, ya. Jadi itu sesuka-suka kita, ya. Semau kita. Nah, dan ada satu kalimat yang saya kutip yaitu, kita tidak tahu betapa berartinya sesuatu sebelum kita kehilangan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa penyesalan itu tidak pernah datang di awal, ya, selalu di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran Bapak Ibu. Jadi penyesalan itu selalu datangnya di akhir, ya. Sebenarnya ini juga masih bisa kita cegah dalam kehidupan kita. Ya, kita harus berpikir terlebih dahulu. Nah, pasti Bapak Ibu yang di rumah, baik yang di gereja maupun saudara saya juga yang mendengarkan channel ini, bahkan kita semua pasti pernah merasakan, mengalami yang namanya satu penyesalan. Ya, arti menyesal ini adalah meratapi, ya, meratapi satu kesalahan, merasa tidak bahagia, kecewa karena ada kesalahan yang telah dilakukan. Nah, penyesalan ini pernah saya alami di dalam kehidupan saya, ya, saya menyesal. Dan di dalam kehidupan Bapak Ibu juga pernah merasakan, ya, mungkin menyesal dengan pekerjaan, ya, saya telah bekerja segini-gini, ya, mungkin juga menyesal terhadap telah memberikan kepercayaan kepada orang lain, tetapi disia-siakan. Jadi akhirnya menyesal lagi dengan keputusan, ya, bahwa sesungguhnya dan sebenarnya Bapak Ibu, sesuatu hal yang kita putuskan itu bisa membuat kita menyesal karena kita mengambil keputusan karena berdasarkan pikiran kita. Dan pilihan juga bisa membuat kita menyesal, ya, karena ketika kita salah memilih, mungkin itu sesuatu hal tentang kehidupan atau pekerjaan kita atau tentang pasangan hidup atau tentang segala macamnya, itu bisa membuat kita menyesal ketika kita tidak berhati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi pertanyaannya, apakah penyesalan dapat membuat kita lebih baik atau lebih buruk? Nah, bisa dikatakan bisa kita lebih baik juga, bisa juga tidak Bapak Ibu. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, ya. Alkitab kita, ya. Injil Matius 27 ayat yang pertama, Injil Matius 27 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, kita bisa lihat di sana, ya. Dengan judul perikop, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ya. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Ya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percaya bahwa ketika orang menyesal, ya, dia akan merasa kecewa, dia akan putus asa, dia akan terpuruk, dan bisa-bisa dia akan mengakhiri masa hidupnya. Itulah yang dilakukan oleh Yudas, ya. Seorang Yudas, Yesus yang sebagai Tuhan, sebagai gurunya sendiri yang bersama-sama dengan mereka sewaktu Tuhan Yesus dalam pelayanan ke dunia bersama dengan para murid, ya. Bahkan Yudas ini melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang, bahkan dia melihat ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi apa? Sesuatu hal yang merasuki Yudas sehingga dia berani menjual Yesus, ya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan.
dia menjual Yesus, dia memfitnah Tuhan Yesus. Ya. Akibat dari perbuatan si Yudas ini itu sangat-sangat membawa dampak ya dalam kehidupannya, itu dampak yang buruk. Ya. Kita lihat Bapak Ibu bahwa setiap keputusan dan pilihan sangatlah berdampak besar dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita memutuskan sesuatu harus lebih berpikir lebih baik Bapak Ibu. Ya. Inilah tokoh Alkitab yang hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Ya. Dia menjual Yesus hanya karena keinginan kedagingannya, hanya karena uang Bapak Ibu. Uang ya, harga 30 keping perak ya. Bayangkan Bapak Ibu, dia menjual Yesus dengan segitunya ya. Dan dia tidak berpikir panjang ya. Si Yudas ini tidak memiliki yang namanya hati yang bijak ya di dalam mengambil keputusan. Dan dia memutuskan hal itu, akhirnya Yesus disalibkan. Ya. Di dalam cerita ini kita melihat Bapak Ibu bahwa setelah Yudas melihat bahwa Yesus dijatuhin hukuman mati, ya, akhirnya menyesallah ia, ya, meratapi, ya, merasa wah saya gagal, ya. Ternyata keputusan saya salah, ya. Ternyata apa yang sudah saya lakukan ini adalah sesuatu hal yang besar, ya. Sesuatu hal yang besar dan kesalahan yang besar yang mungkin tidak bisa dimaafkan. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu tidak berhenti di sini aja, ya. Tidak berhenti di sini aja penyesalan Yudas, ya. Tetapi Yudas mengambil satu sikap, yaitu dia mengakhiri hidupnya. Sebenarnya dia bisa datang kepada Tuhan dengan minta ampun kepada Tuhan, menyesali perbuatannya. Tetapi apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia malah mengakhiri hidupnya, menggantung dirinya. Jadi kita bisa melihat bahwa menyesal ini pada dasarnya baik, bahwa ini mengajarkan kita bahwa kita harus sebisa mungkin untuk mengakui kesalahan kita Bapak Ibu. Dan kita menyadari bahwa supaya kita jangan salah di dalam mengambil keputusan, ya, di dalam sesuatu hal, di dalam segala hal. Dan mari kita bertobat ketika kita sudah menyesal dan jangan melakukan lagi. Karena kesalahan itu adalah mengandung dosa. Ya, ketika kita hidup di dalam kedagingan kita, ya, dalam dosa, menyesal boleh dan berusaha untuk bertobat dan merubah, ya. Dan kalau kita melihat di dalam murid Tuhan Yesus, ya, satu lagi yaitu Petrus, ya, bahwa ketika Yesus berkata malam ini kamu semua akan tergoncang imannya. Tapi Petrus, ya, dengan lihai dan berkata bahwa sekalipun mereka tergoncang imannya, tetapi saya tidak akan, ya, tidak akan pernah tergoncang iman. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Dan apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap dan Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan dia, Bapak Ibu, respon dari penyesalan Petrus, yaitu membawa dampak yang baik. Akhirnya dia berusaha berbalik dari kehidupan, dari kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan dia mau datang kepada Tuhan. Dia bertobat dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kuasa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak menyesal di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil satu pilihan, ya, menetapkan satu keputusan itu bagaimana caranya? Ya. Yang pertama adalah berpikirlah bijaksana di dalam memutuskan segala hal. Ya. Berpikir, ya. Jadi kita ini berpikir bahwa kita harus lebih bijak. Wah, ketika saya memutuskan ini, apa nanti yang akan terjadi? Jadi ada satu pertimbangan yang ada di dalam diri kita. Ya. Kita berusaha untuk mempertimbangkan hal itu. Ya. Apakah nanti ketika saya memutuskan sesuatu hal ini, ada dampaknya apa ya? Jadi itulah yang pertama. Dan yang kedua adalah meminta petunjuk atau bertanya sama Tuhan, ya, lewat doa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, makanya kita ini diajarkan Tuhan untuk terus, ya, berhubungan dengan Tuhan, yaitu dengan lewat doa kita, ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Jadi kita harus meminta petunjuk pada Tuhan, ya.
bertanya pada Tuhan, Tuhan saya mau seperti ini, Tuhan saya mau menginginkan ini. Apakah Tuhan mau? Ya. Apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan atau bagaimana? Makanya Tuhan kita bukan Allah yang tidak hidup. Dia bukan Allah yang bisa dikatakan tidak berkuasa. Dia sanggup menjawab doa Bapak Ibu. Dia sanggup memberitahu pada Bapak Ibu. Ya. Dia sanggup memberikan petunjuk itu ketika kita datang kepada Dia. Ya. Ketika kita meminta kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi. Ya. Dan yang ketiga adalah ikuti kata Tuhan, jangan kata hati. Seringkali kita mengikuti kata hati kita. Loh ini loh yang terbaik. Ya. Ini loh yang lebih baik yang saya putuskan. Pada dasarnya itu adalah kesalahan yang besar. Ya. Orang yang terburu-buru mengambil keputusan. Orang yang terburu-buru mengambil untuk memutuskan satu keputusan dan pilihan di dalam kehidupannya apa. Ketika dia berkata, wah ini yang terbaik. Itu adalah menuruti kedagingan. Ya. Menuruti kata hatinya. Bukan apa kata Tuhan. Ya. Bukan apa kata Tuhan, apa yang Tuhan mau. Loh anakku, aku mau kamu seperti ini. Loh Tuhan, aku mau seperti ini. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus searah dan sejalan bersama dengan Tuhan. Ya, jangan kita pernah ya bisa menyimpang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena yang Tuhan kerjakan adalah segala yang terbaik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini tidak saya akan perpanjang. Kita akan berdoa dan saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap punya sukacita yang luar biasa karena Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan bagi juga teman-teman yang mendengarkan channel ini, Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita. Kita berdoa, Bapa yang baik kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami pernah sesali di dalam kehidupan kami. Mungkin kami ketika memutuskan untuk mengambil satu keputusan Tuhan. Tuhan mungkin kami pernah mengalami ini. Dan kami merasa kecewa Tuhan, meratapinya. Tapi kami disadarkan Tuhan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau berubah, dan kami mau bertobat, dan kami mau Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan. Kami mau lebih bijak lagi Tuhan. Kami menuruti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki Tuhan. Tapi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kehidupan kami Tuhan, berikan kami hikmat di dalam memutuskan segala sesuatu Tuhan Yesus. Hikmat yang daripada Tuhan, yang selalu menuntun kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami lebih bijak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami yang membuka toko di pagi hari ini, kami yang bekerja Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan pagi hari ini Tuhan, sampai satu hari ini kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan pimpin kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.